Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi sejumlah mobil hanyut terbawa arus banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir disebabkan meluapnya sungai Cikaso yang dipicu hujan deras. Di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Saranggatan, banjir bandang akibat luapan sungai Cikaso menyebabkan 7 mobil warga terseret arus. 4 diantaranya terguling sebelum akhirnya terseret banjir. 4 diantaranya terbawa deras air saat sedang diparkir di rumah pemiliknya. 4 mobil ini berhasil ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil hanyut. Kondisi mobil terguling di pinggir jalan, sementara 3 mobil lainnya hilang terbawa arus sungai Cikaso. Pemilik mobil mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Saya posisi waktu kejadian itu ada di garasi, dua-duanya mobil saya di garasi. Cuman kebetulan pada waktu itu kan subuh ya, kurang lebih jam 5-an. Nah, air tiba-tiba datang dengan spontan. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah, kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah, saking derasnya airnya mobilnya bawa hanyut keduanya. Berarti berapa meter Pak dari sana sampai hanyut ke sini? Kisaran 100 meteran lah. 100 meter ya. Mobil Bapak ada penumpangnya waktu itu, ada orangnya nggak? Nggak ada orang, cuman kebetulan mobil saya kan dimuatin itu kedelai. Kedelai sama padi. Oh, itu. Banjir bandang akibat luapan sungai Cikaso menerjang kampung Cierih, Kecamatan Saragaten, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah mobil yang nekat menerabas terseret arus banjir bandang. Kencang mobil ya, tarik. Hati-hati. Tarik kita cait euy. Tengah waro dah. Tarik cait tengah waro. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah mobil jenis Jeep yang nekat menerabas banjir bandang di Kampung Ciceri, Kecamatan Sagaraten, Sukabumi, Jawa Barat. Keluar. Tengah waronya mobil teh. Mobil ini kemudian tersangkut di sebuah tiang listrik. Keluar. Saya tarik cait tarik. Tarik. Namun tidak lama kemudian mobil ini terbawa derasnya air luapan sungai Cikaso hingga akhirnya terguling. Terjadi kecelakaan tuh. Tengah waronya. Ayo buru oi. Ada nulungan kumaha. Terjadi. Warga yang berada di lokasi sebelumnya hanya bisa berteriak untuk memperingatkan pengemudi agar tidak nekat melintas saat banjir bandang menerjang. Astagfirullahaladzim. Iya mah. Tengah waro da jelema teh. Belum ada keterangan lebih lanjut apakah pengemudi selamat dalam musibah tersebut. Astagfirullahaladzim. Kumaha nulungan anak atuh dah. Curah hujan tinggi dan banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Sukabumi membuat jembatan ambruk dan akses jalan terputus. Hingga kini 7 titik di wilayah Pelabuhan Ratu masih terputus. Info terkini guys, jembatan Cisantri ambruk. Jembatannya ambruk guys, tidak bisa lewat. Jembatan Cisantri yang terletak di jalur Ciletuh Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat putus. Putusnya jembatan diakibatkan banjir bandang luapan sungai Cikaso. Kemanapun, info terkini hati-hati yang berkendara lewat Pelabuhan Ratu, Jalan Geopark Ciletuh. Bawa pelan-pelan, banyak longsor. Akibat putusnya jembatan, akses jalan menuju ke arah Pelabuhan Ratu dan Geopark Ciletuh terputus. Sebelumnya detik-detik hanyutnya sebuah jembatan akibat banjir bandang juga terekam kamera warga.
derasnya arus sungai membuat pondasi jembatan rubuh. Tak hanya derasnya arus sungai, kondisi banjir juga diperparah oleh curah hujan yang tinggi dan angin kencang. Akibat banjir bandang luapan Sungai Cikaso, terdapat 7 titik di Kabupaten Sukabumi yang terputus. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan 14 jembatan putus hingga tidak dapat dilalui masyarakat. Pemprov Jabar akan mengebut perbaikan infrastruktur jembatan hingga 45 hari mendatang. Ini memang jalan provinsi dan Dinas Bina Marga Pak Bambang, saya didampingi Pak Bambang akan segera memperbaiki, tapi kurang lebih 1,5 bulan perbaikan. Nah, ini sendiri jalan penghubung antar mana berarti Pak Gub? Ini jalur selatan. Jalur selatan. Jadi tembus ke Garut, terus kayak aja. Ada dari data sendiri ada berapa jembatan mungkin Pak Gub? Di jalur ini terputus? Ada 3 jembatan. 3 jembatan yang putus di jalur ini. Di jalur untuk di Sukabumi sendiri Pak Gub? Ada totalnya ada 14 Pak, yang kejadian 6 tahun tanggal 4 Pak. Sekarang nomornya 6. Yang putusnya 4 titik. 4 titik. Ini dengan penanganan sendiri butuh proses berapa bulan berarti Pak Gub untuk keseluruhan mungkin? 1,5 bulan. Ya, ini kan ada 3 titik dan 1,5 bulan semuanya. Ya. Bukan 1,5 kali 3 tapi 1,5 bulan bersamaan. Paralel pengerjaan. Untuk sementara sendiri untuk akses jalan warga sendiri gimana dialihkan? Yang pertama kan kita informasikan bahwa jalan sini terputus dan ada alternatif melalui apa? Waluran. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu kemarin mulai surut dan sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir mulai membersihkan rumah serta perabotan yang masih tersisa. Warga kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sarangten, Kabupaten Sukabumi mulai membersihkan rumah mereka yang sempat terendam banjir hingga 3 meter. Warga mulai membersihkan sisa lumpur sisa banjir yang masuk ke dalam rumah. Bahkan tidak hanya itu, warga pun memindahkan perabotan yang masih bisa diselamatkan dari terjangan banjir. Pasca banjir ini, semua perabotan dan alat elektronik warga rusak. Bahkan sebagian pakaian dan perabotan lainnya hilang terbawa banjir bandang. Material sisa lumpur juga masih mengenangi ruas jalan yang sempat terendam banjir. Warga pun diminta untuk berhati-hati saat melintas lantaran jalan yang licin. Ayo, desana Curug Luhur. Susahnya dibilangnya enggak. Hampir habis we. Apa aja Bu? Habis itu punya anak-anak mabuk. Apa aja Bu? Apa aja ya? Ya lah tulisan ya itu keperluan anak-anak baju. Terus perabotan. Terus apa lagi? Banyak saya alat rumah tangga habis dah. Cuci TV itu. Laptop juga. Ya. Hancur. Berarti udah nggak bisa diselamatkan ya Bu? Oh, boro-boro menyelamatin barang. Bu, ini kan nggak bisa ditempati. Ibu tinggal di mana? Fungsi Di mana? di sana. Berapa orang Bu di rumah ini? Sekarang cuma ada 3 gitu ya. Ada suami sama anak yang udah gede mah. Puluhan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Cimekar, Kabupaten Sukabumi harus mengungsi akibat gerakan tanah yang membuat puluhan rumah hancur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendirikan tenda pengungsian di kantor Desa Sukamaju, Kecamatan Cimekar, Kabupaten Sukabumi. Pasca banjir bandang dan pergerakan tanah yang melanda Sukabumi, banyak rumah yang hancur akibat kejadian tersebut. Warga pun memilih meninggalkan rumahnya karena takut ada pergerakan tanah susulan. Meski demikian, warga yang mengungsi masih kekurangan perlengkapan seperti selimut, susu anak, dan makanan di tenda pengungsian. Menurut salah seorang pengungsi, saat kejadian tidak ada tanda-tanda pergerakan tanah. Namun beberapa saat kemudian rumah tiba-tiba hancur dan menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Warga pun berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur yang rusak agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti semula. Ibu dari sana. Dievakuasi ke sini langsung sama petugas. Iya, sama petugas disuruh ke sini belum pulang lagi. Yang baru dengar dari yang udah pulang gitu, cowok-cowok katanya rumah udah retak, udah 6 rumah. 6 rumah. Iya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan. Penetapan status tanggap darurat ini di Sukabumi bertujuan untuk mempercepat penanganan bencana. Sukabumi ditetapkan berstatus tanggap darurat bencana selama sepekan ke depan, pasca bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut. Status tanggap darurat ditetapkan karena melihat skala bencana yang besar dan sebaran lokasi bencana yakni berada di 33 titik di 22 kecamatan. Status tersebut akan dievaluasi setelah 7 hari dan bisa diperpanjang jika kondisi belum aman. Pemerintah daerah setempat juga telah dirikan posko tanggap darurat dan penanggulangan bencana di Pendopo, Kabupaten Sukabumi. Tanah longsor dan jalan amblas akibat cuaca ekstrim terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Bencana juga terjadi di Lebak, Banten dan menyebabkan seorang anak tewas tertimpa longsor. Sementara di Pandeglang, lansia terjebak banjir dievakuasi oleh petugas. Video amatir warga merekam kondisi tanah longsor yang terjadi di sejumlah titik di Cianjur, Jawa Barat. Selain menutup akses kendaraan, tanah longsor juga membuat jalan amblas hingga sejumlah kendaraan terjebak. Bahkan beberapa sempat terseret material longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para penumpangnya sudah menyelamatkan diri. Bencana tanah longsor terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan ini sejak dini hari. Lokasi bencana tersebar di 14 kecamatan dan 25 desa. Selain tanah longsor, sejumlah kawasan juga terendam banjir. Jadi ada banjir juga Pak ya? Iya. Itu banjir di wilayah mana aja sih Pak? Agrabinta, ya. Agrabinta ada beberapa rumah yang untuk 150 rumah tersebar di beberapa desa ya. Sementara itu di Lebak, Banten, seorang anak tewas saat longsor menimpa rumah mereka di desa Cipanas. Korban sedang berada dalam rumah saat tembok tiba-tiba jebol dihantam bongkahan batuan dari tebing. Peristiwa itu terjadi setelah hujan deras beberapa hari melanda kawasan Lebak. Saat ini satu anak korban luka masih dirawat di rumah sakit. Selain bencana longsor, bencana banjir juga melanda kawasan Lebak di 14 kecamatan. Pihak BPBD menghimbau warga Lebak untuk selalu waspada karena hingga saat ini hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah lansia di Pandeglang, Banten terjebak banjir di dalam rumahnya. Mereka beruntung ada relawan yang menemukan mereka saat kelaparan. Sementara itu warga terpaksa menggunakan perahu nelayan berukuran besar guna membawa sepeda motor yang terjebak banjir. Dua orang nenek terjebak banjir di dalam rumahnya di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten. Setelah 2 hari bertahan dalam rumah, mereka kemudian dievakuasi relawan tangga bencana. Namun ada juga lansia yang enggan mengungsi karena masih berharap banjir segera surut. Mereka tetap bertahan meski tak ada pasokan makanan. Sementara itu, warga di Desa Siranen, Kecamatan Patia terpaksa evakuasi sepeda motor mereka untuk mencari tempat yang aman. Motor dipindahkan ke lokasi yang lebih aman menggunakan jasa perahu. 10.000 biasanya, kalau pakai kendaraan 20 ya men ya, 20. Kalau malam bisa di angka 35.000. Gimana nih, Abang emang sering nih kalau di sini terdampak banjir menggunakan jasa mereka nih Bang nih? Iya sering, karena nggak ada lagi transportasi selain perahu Pak. Paling kalau cetek itu pakai tosa Pak. Warga korban banjir di Pandeglang berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka karena sudah puluhan tahun selalu menjadi langganan banjir. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada akan terjadinya banjir bandang susulan. Sebab menurut BMKG saat ini baru awal musim hujan dan puncaknya bisa terjadi hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir bandang mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir bandang susulan. BMKG mengungkap saat ini Indonesia memasuki awal musim hujan dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga bulan Maret 2025 mendatang. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Harapannya agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan.